Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ainun Az-Zahra dengan NIM 220404501025 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan perilaku verbal dan nonverbal serta komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, perilaku verbal. Perilaku verbal adalah segala jenis perilaku yang melibatkan penggunaan kata-kata baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ini mencakup segala macam interaksi komunikatif yang melibatkan penggunaan bahasa seperti percakapan, diskusi, penulisan, pembacaan, dan lain sebagainya. Perilaku verbal sangat penting dalam proses komunikasi manusia dan merupakan cara utama di mana kita menyampaikan pikiran, perasaan, ide, dan informasi kepada orang lain. Berikut contoh praktik perilaku verbal. Sudah ada tugasmu? Tugas apa? Tugas security counseling. Selesai ini sama dia, PPT-nya, sama mediasi sebenarnya. Kayaknya lama sekali kuliah. Saya pikir belum Pak ini mah karena lama tadi ibu menjelaskan. Jadi kakak disampan dari pagi sampai malam. Ayo, Pak ini teman kita. Ayo. Selanjutnya yaitu perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal merujuk pada segala bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata secara eksplisit. Ini melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, nada suara, serta penggunaan ruang dan jarak dalam berinteraksi. Nah, perilaku nonverbal dapat memberikan informasi tambahan tentang pikiran, perasaan, dan niat seseorang yang dapat memperkaya atau memperjelas pesan yang disampaikan secara verbal. Nah, perilaku nonverbal seringkali menjadi bagian penting dari komunikasi manusia karena dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang situasi interpersonal dan memberikan konteks untuk memahami pesan nonverbal. Berikut contoh perilaku nonverbal. Selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Ini melibatkan penggunaan bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, ide, dan informasi dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Komunikasi verbal mencakup berbagai bentuk, mulai dari percakapan sehari-hari hingga pidato formal, dari dialog antara dua orang hingga presentasi di depan umum, serta dari percakapan informal hingga komunikasi yang lebih terstruktur seperti dalam tulisan ilmiah atau literatur. Komunikasi verbal sangat penting dalam interaksi manusia karena merupakan sarana utama untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut contoh komunikasi verbal. Ini termasuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk sukses melalui tugas-tugas yang
Yang kedua, rasa malu. Rasa malu bisa menjadi hambatan besar dalam bergaul di depan umum karena siswa takut menjadi sorotan atau mengulangi pengalaman negatif sebelumnya. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif, memberikan dukungan individu yang sensitif, dan melibatkan siswa dalam melakukan yang menghadapi ketakutan mereka, dapat membantu mengatasi rasa malu ini. Yang ketiga, ketidakmampuan menyaring informasi baik dan siswa seringkali dibanjiri oleh informasi dari berbagai sumber yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menyaring dan memproses informasi dengan tepat. Dalam mengatasi hal ini, pendekatan yang melibatkan pengembangan keterampilan kritis seperti daya. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses pertukaran informasi, emosi, dan pesan tanpa menggunakan kata-kata secara langsung. Ini melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, nada suara, dan elemen-elemen lainnya seperti jarak dan sentuhan untuk menyampaikan pesan. Nah, komunikasi nonverbal seringkali berlangsung secara tidak sadar dan dapat memberikan informasi tambahan atau konteks yang penting dalam memahami komunikasi secara keseluruhan. Meskipun kadang-kadang dapat bertentangan dengan pesan verbal, komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat dalam menyampaikan emosi, niat, dan sikap seseorang. Ini sangat penting dalam interaksi sosial, pembentukan hubungan, dan interpretasi pesan secara menyeluruh. Berikut contoh praktik komunikasi nonverbal. Hei, kamu kemana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.